Ya, Mas Aldo bisa di allow ya, share screen-nya ya. Wih, sebentar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 eh, mata kuliah SPK. Di sini kita akan menjelaskan terkait analisa kinerja sumber daya manusia atau caregiver di database Mimik 3. Anggota dari tim kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Ilham Akbar, dan teman saya ada Mas Alda Muhammad Sulaiman. Langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan awal dari proyek kami. Eh, Jika langsung masuk, akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat 4 dashboard utama, yaitu yang pertama ada jumlah dari total caregiver atau total user di dalam sistem di Mimik 3, itu all usernya 5.155. Ini kita ambil dari tabel caregiver. Di sini kami melakukan filtering dengan caregiver dengan yang label dan description-nya terisi atau tidak nol. Di sini kemudian ada dokter dengan jumlah 639 orang. Di sini kita mengambil data dokter berdasarkan label. Labelnya ada IMD, MD, MDS, dan lain-lain yang mendekati dengan MD. Kemudian untuk data perawat atau nurse-nya, kami menggunakan indexing label dengan RN atau yang mendekati dengan RN dengan jumlah 669 orang. Kemudian yang lainnya atau other-nya di sini ada CSO atau social worker dan lain-lain ya. Ini contohnya caregiver itu ada ini, labelnya ada RES, RO, Rehab, MD, RO, dan lain-lain. Yang ini masih belum kita buat di minggu lalu, jadi ini progres untuk minggu ini sudah sampai ke sini. Kemudian ini juga sudah jalan, sudah fungsi. Jika diklik akan menampilkan data sesuai yang dipilih, seperti ini dokter, maka akan muncul data label MD dan MDS dan lain-lain. Di sini deskripsinya ada yang read only, attending, resident, dan lain-lain juga. Dan yang di bawah ini ada caregiver detail, itu untuk mengecek langsung ke ID tersebut. Misalkan di sini sebagai contoh kita pilih dokter ini, misalkan yang 14110. Jika kita pilih, nah di sini ternyata kebetulan ID 14110 di sini belum pernah melakukan input event atau belum pernah melakukan output event, hanya pernah melakukan 2 prosedur event, yaitu di sini di tanggal 4 bulan 2 pada admisi dengan tipe emergency. Di sini ada diagnosanya. Oh, di sini ternyata limfoma dan liver failure. Di sini kalau kita lihat ID subjeknya berbeda, berarti pasiennya juga berbeda. Ini ada tindakan di left radial dan di invasif arterial. Ini kebetulan hanya prosedur event saja. Tapi kalau misal kita memilih caregiver yang lain, bisa jadi ada isinya. Uh, Bisa biasanya di nurse atau di yang lain sepertinya ada isinya. Ini kita coba cari yang ada isinya. Misalkan
berapa ya, 14182 mungkin, coba. Ya, di sini datanya lumayan banyak. Jadi 14182 ini dia melakukan 895 prosedur, kemudian ada 16.250 input event dan 7.273 output event. Di sini juga ada detailnya ya. Jadi 14182 itu labelnya RN dan deskripsinya RN. Di sini kita bisa sorting, bisa filter dan lain-lain. Di sini admission type-nya ada elective, ada urgent. Ini misalkan kita sorting by urgent. Ya, di sini urgentnya ada satu. Jadi ada necrotizing pankreatis atau mungkin kita mau searching X-ray misalkan. Itu juga bisa di sini. Nah, di sini ada admission type-nya di sini emergency. Ini terkait liver, ada pendarahan di kepala, ini ada pengerjaannya ada X-ray pada dada gitu. Ini bisa dilihat. Dan di sini juga ada ID subjek atau ID pasiennya dan ada ID admisinya untuk keperluan tracking. Ini juga ada location-nya, ada yang terisi, ada yang tidak. Nah, seperti ini contohnya gunshot wound to face. Jadi diagnosanya ada tembakan di left hand, kategorinya peripheral old. Ini kita kurang paham, tapi dari database sudah tercatat. Kemudian ada item yang digunakan, sini ada 20 gauge dengan value 3.825 min. Ini mungkin sepertinya lamanya tindakan yang dilakukan oleh caregiver yang saat ini kita pilih. Ini salah satu contohnya seperti itu. Ini semua bisa dilihat, jadi ini misalkan all user, ini tampil semua. Kalau ini dokter, maka yang akan tampil sini juga hanya dokter saja. Kalau yang nurse dipilih, maka nurse saja yang dipilih. Kalau yang other dipilih, ini akan memunculkan semua selain dokter dan nurse. Ada social worker, ada rehab, ada respiratory, ada lain-lainnya. Sini juga agak banyak, ini datanya paling banyak. Ada 3.847. Untuk yang di bawahnya ini data yang sudah minggu lalu kita jelaskan. Kita hanya penambahan data table aja untuk mempermudah dalam sorting dan search-nya. Pada hakikatnya sama, jadi yang kiri adalah label, yang kanan adalah description. Kami mohon maaf juga jika ada proses yang agak lama, karena di sini memang prosesnya agak panjang dan memakan waktu di query database yang lumayan lama. Untuk progres di minggu ini kita juga sudah mengupload project kita di domain free di Heroku App yang bisa langsung diakses di spk -caregiver.herokuapp.com. Di sini tampilan awal kita seperti ini dengan 5 menu utama, yaitu yang pertama dashboard yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada admisi, ada prosedur event, ada input event, ada output event. Yang keempat ini memiliki keterkaitan atau relasi dengan tabel caregiver seperti itu. Kemudian jika kita masuk ke menu admisi, di sini kita bisa lihat pada admisi ada 4 kategori. Di sini misalkan kita pilih yang sedikit saja, yang urgent. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama ada elective, ada emergency, ada newborn, ada yang urgent. Jadi dari tipe ini kita bisa cek data dari admisi atau detail dari admisi itu sendiri. Data admisi ini sendiri nanti akan memiliki keterkaitan yang bisa digunakan jika kita ingin melakukan tracking. Misalkan di sini 104.557. Sini admission type-nya urgent
admission location-nya ditransfer from hospital atau lainnya. Ini ada home healthcare. Home healthcare ini keluarnya di mana. Jadi dipulangkannya di sini dan waktunya ada di discharge time gitu. Untuk admisi fungsinya kurang lebih sama. Jadi bisa melihat ini elektif seperti apa, kemudian yang emergency seperti apa, yang newborn seperti apa. Newborn ini sepertinya ada event-event yang ibu melahirkan seperti itu. Dan mungkin kita lanjut saja ke prosedur event. Jadi untuk prosedur event ini untuk menjawab pertanyaan terkait load dari dokter seperti itu. Jadi di sini ada beberapa dokter dan nurse yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi di sini 19.348 ID-nya ini telah menangani di sebanyak 36 pasien dan seterusnya. Ini prosedur event. Di itu juga ada yang sebelah kiri adalah tindakan prosedur yang istilahnya kita asumsikan pasiennya sembuh karena tidak ada catatan death time-nya atau kematian dari pasien. Sedangkan yang kanan adalah tindakan prosedur yang menyebabkan kematian atau tercatat bahwa pasien yang ditangani telah meninggal dunia seperti itu. Untuk yang input event juga sama. Nantinya kita akan lengkapi dengan data yang kurang lebih sama seperti yang di dashboard. Ada load secara detailnya. Jadi ini sama ya, jumlah pasien dan lain-lain. Yang mungkin akan saya jelaskan di sini yang di dashboard. Jadi misalkan ini dokter. Jadi yang di dashboard ini telah menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu gambaran umum terkait terkait user. Jadi sini gambaran umumnya yaitu ada dokter, sebanyak ini ada nurse, kemudian ada other dan lain-lain seperti itu. Ini attendingnya 14113. Ini kita pilih. Jadi menjawab terkait yang minggu lalu, di sini kami menghadirkan fitur untuk melihat detail dari apa yang dikerjakan oleh dokter seperti itu. Ini kita coba cari dulu yang ada datanya. Di sini kita langsung menggunakan akses database Mimic 3. Jadi kita tidak menggunakan database sendiri seperti itu. Oke, di sini ada contohnya ya. Di sini ada emergency. Ini ada lumbar puncture seperti itu. Jadi yang ingin saya tunjukkan ada beberapa caregiver yang mungkin kalau kita cek misalkan di sini ya, ini memiliki keterkaitan. Jadi misalkan di sini kalau kita lihat 20889 ini memiliki jumlah pasien yang banyak. Ini kita bisa cek di dashboard kita. 20889 ini sebenarnya tindakannya apa saja misalkan. Itu kita bisa tracking melalui dashboard. Oke, sini ada IMD indeksnya. Ya, di sini bisa dilihat bahwa caregiver dengan ID 20889 memiliki prosedur event yang sangat banyak, yaitu sebanyak 42.418.
Yang di sini kalau kita lihat tidak ada input event dan output event. Kemungkinan yang bisa kita asumsikan dari data ini bahwa dokter ini kemungkinan bertugas di ICU yang melakukan tindakan-tindakan emergensi dan lain-lain. Kalau input event dan output event dari hasil yang kami temukan kebanyakan ada pada perawat atau nurse yang kegiatannya seperti memberikan injeksi obat gastritis pada ibu hamil dan lain-lain seperti itu biasanya ada di data RN. Nah, ini misalkan penyakit sepsis, hipnotermia dan lain-lain. Ini sudah bisa kami tampilkan. Mungkin dari saya Ilham sekian. Mungkin dari Mas Alda ada tambahan. Oh iya, terima kasih Mas Ilham atas penjelasannya tadi. Ini kalau dari saya sih sekedar kayak komentar atau ini ya ini apa tuh? Jadi kalau kelompok kami itu semacam pure query SQL, jadi nggak pakai tools analitik seperti kelompok lain mungkin seperti apa tuh kalau kelompoknya Umair pakai Power BI terus kelompoknya apa tuh Reza Pahlawan pakai Python jadi mungkin ya tidak bisa atau belum mungkin selengkap mereka karena toolsnya tidak sekompleks mereka. Uh, lalu datanya juga kami awalnya juga merasa kayak lebih sulit karena kebanyakan label daripada kelompok lain itu sudah jelas ininya sih kayak keterangan kepanjangannya jadi kayak lebih mudah jadi kayak mohon maaf bila kelompok kami kurang istilahnya apa ya ya kami perusahaan mungkin kalau kurang sesuai ekspektasi ya itu sih alasannya mungkin sekian dari saya mas. Oke, saya kira cukup untuk progresnya di minggu ini. Project dari kelompok kami bisa diakses melalui URL berikut ini yang nanti akan disertakan di video YouTube kami. Bisa diakses di spk-caregiver.herokuapp.com. Sekian dari kelompok 4, kelompok caregiver. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.